Bertahan lebih dari 6 abad, Kekaisaran Utsmaniyah dikenal sebagai salah satu dinasti paling kuat dan paling lama bertahan dalam sejarah dunia. Kekuatan super ini, yang dipimpin oleh umat Islam, dianggap sebagai sumber kekuatan militer yang besar, keberagaman etnis, serta kerajaan dengan pencapaian yang luar biasa dalam bidang seni dan konstruksi arsitektur. Sejarah. Kekaisaran Utsmaniyah awalnya hanyalah sebuah beylik kecil di Anatolia atau Asia Kecil, sebuah semenanjung besar di Asia Barat yang berasal dari Kekaisaran Seljuk. Sebuah kekaisaran besar yang mencangkup wilayah Mesopotamia, Suriah, Palestina, dan sebagian besar Iran saat ini. Setelah kekalahan akhir Seljuk oleh bangsa Mongol pada tahun 1293, wilayah Seljuk dengan cepat terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh berbagai suku, termasuk suku Kail. Pada tahun 1299, Osman I, seorang keturunan dari suku Kail, mendirikan pemerintahan formal dan membentuk bangsa Turki Utsmaniyah. Nama Utsmaniyah berasal dari nama Osman, yang berarti Usman dalam bahasa Arab. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan penaklukan wilayah kecil ini terhadap tetangga-tetangganya yang lebih kuat. Pada tahun 1326, di bawah pimpinan Orhan, putra Osman, bangsa Utsmaniyah berhasil menguasai Bursa dan kemudian merebut wilayah-wilayah Bizantium yang berbatasan dengan Laut Marmara, membuka jalan bagi ekspansi ke Eropa. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Utsmaniyah mencangkup beberapa wilayah termasuk Turki, Yunani, Bulgaria, Mesir, Hungaria, Makedonia, Rumania, Yordania, Palestina, Lebanon, Suriah, sebagian wilayah Arab, dan sebagian besar pesisir Afrika Utara. Masa keemasan. Banyak sejarawan meyakini bahwa masa paling gemilang Kekaisaran Utsmaniyah terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman yang Agung. Ia adalah seorang panglima militer yang cemerlang, pemimpin agama, dan penguasa politik. Di bawah pemerintahannya, Kekaisaran Utsmaniyah memperluas wilayah secara masif ke Eropa Timur dan berhasil menaklukkan beberapa kota besar. Pada tahun 1521, Sulaiman berhasil menguasai sebagian wilayah Hungaria dan terus mencaplok wilayah Hungaria lainnya pada tahun 1526. Pada awal tahun 1529, pasukan Utsmaniyah tiba di Wina, ibu kota Austria. Selain Eropa Timur, Sulaiman I juga memimpin kekuatan angkatan laut terkuat dan paling modern pada masanya untuk menaklukkan wilayah Asia. Ekspansi besar-besaran ini menjadikan kekaisaran ini negara yang sangat besar. Dan pada saat ia wafat, populasi kekaisaran mencapai 15 juta jiwa. Lebih dari itu, di bawah kekuasaan Sulaiman yang Agung, kekuatan super Islam ini juga mencapai pencapaian besar dalam bidang politik, hukum, dan budaya. Secara khusus, reformasi dan pencapaian yang diraih oleh Sulaiman I dikenal sebagai zaman keemasan Islam, yang memberikan pengaruh besar pada negara-negara di kawasan dan bahkan seluruh dunia. Masa ini juga ditandai dengan pencapaian besar dalam bidang sains, matematika, teknik, filsafat, kedokteran, sastra, ekonomi, dan lain-lain. Misalnya bangsa Utsmaniyah dianggap sebagai pelopor dalam bidang vaksinasi, metode vaksinasi atau variolasi, yang saat itu disebut inokulasi, telah dipraktekkan selama berabad-abad untuk melawan cacar di wilayah Utsmaniyah sebelum populer di Inggris dan di Eropa pada abad ke-18. Lady Mary, istri duta besar Inggris untuk Utsmaniyah, menyaksikan teknik variolasi ini diterapkan di Konstantinopel pada tahun 1717 saat terjadi wabah cacar, dan kemudian membantu menyebarkan ke negaranya dan kemudian ke seluruh Eropa. Pencapaian penting dinasti Turki Utsmani. Selain menguasai wilayah-wilayah besar seperti di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara, rakyat Utsmaniyah juga bangga akan pencapaian signifikan dalam berbagai bidang seperti seni, sains, kedokteran, dan arsitektur. Khususnya masa ketika Sultan Sulaiman I naik tahta dan menandai titik balik dalam perkembangan seni, arsitektur, dan hukum. Sultan Sulaiman I membuat sistem hukum sekuler yang disebut dengan kanun untuk negara Utsmaniyah. Secara spesifik, hukum ini mengatur hubungan antara pembayar pajak dan penerima pajak, serta mengatur jenis dan tarif pajak. Selanjutnya, dalam bidang konstruksi arsitektur,
Dengan adanya banyak masjid dan bangunan umum yang dibangun dengan detail khas budaya Utsmaniyah yang turut mendefinisikan budaya pada masa itu. Contohnya seperti Konstantinopel, yang kini dikenal sebagai Istanbul dan dibangun sebagai ibu kota Kekaisaran Utsmaniyah pada masa Sulaiman, yang tetap memiliki keindahan hingga sekarang dan menjadi tujuan wisata populer. Kemudian, dalam bidang akademik seperti sains dan kedokteran, bangsa Utsmaniyah juga meraih prestasi yang luar biasa. Mereka mempelajari dan menguasai ilmu matematika tingkat lanjut, astronomi, filsafat, fisika, geografi, dan kimia. Dalam bidang kedokteran sendiri, Utsmaniyah menemukan beberapa alat seperti forceps, kateter, pisau bedah, dan lancet yang kini masih digunakan hingga saat ini. Lalu dalam bidang seni, kita bisa menemukan banyak bentuk seni populer seperti kaligrafi, lukisan, puisi, tekstil dan tenun karpet, serta musik. Runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah. Awal abad ke-17 menandai awal dari kemunduran Kekaisaran Utsmaniyah. Penurunan ini pertama kali terlihat dari hilangnya dominasi ekonomi dan militer terhadap Eropa. Meskipun Kekaisaran Utsmaniyah terus berusaha menaklukkan wilayah baru, kekalahannya dalam pertempuran Wina pada tahun 1683 secara tidak diragukan lagi melemahkan kerajaan. Menjelang abad ke-19, kekuatan Utsmaniyah semakin melemah karena kehilangan hampir semua wilayahnya di Eropa selama Perang Balkan pada tahun 1912 dan 1913, yang mengakibatkan kesulitan ekonomi yang besar dan ketergantungan yang meningkatkan terhadap negara-negara Eropa lainnya. Pada pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Utsmaniyah mencoba melakukan reformasi untuk modernisasi negara dan meningkatkan statusnya. Selama perang, tentara Utsmaniyah berpihak pada blok sentral yang terdiri dari Jerman dan Austria-Hongaria. Blok sentral dikalahkan oleh blok sekutu pada Oktober 1918. Sebagai hasilnya, menurut perjanjian gencatan senjata Mudros, sebagian besar wilayah Utsmaniyah dibagi-bagikan kepada Inggris, Prancis, Yunani, dan Rusia. Pada tahun 1922, penghapusan gelar Sultan secara resmi mengakhiri Kekaisaran Utsmaniyah dan menjadi dasar berdirinya Republik Turki pada tahun berikutnya.